Halo teman-teman, balik lagi dengan belajar bareng. Kali ini belajar bareng akan membahas tentang kompetensi kepribadian guru ya teman-teman. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal 1. Seorang guru yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia merupakan titik-titik. A. Kompetensi pedagogik. B. Kompetensi sosial. C. Kompetensi profesional. Atau D. Kompetensi kepribadian. Nah, jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah yang D ya teman-teman, kompetensi kepribadian. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah ya, peraturan pemerintah nomor 19 teman-teman tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan kompetensi kepribadian, bahwa seorang guru itu yang mempunyai kompetensi kepribadian dicirikan mempunyai kepribadian yang seperti ini. Mempunyai kepribadian, ciri-cirinya kepribadiannya adalah 1. Mantap ya, mantap. Yang kedua, stabil, berarti orangnya tidak labil udah secara emosi. 3. Dewasa ya, dewasa itu beda dengan tua ya teman-teman. Dewasa itu ya tidak kekanak-kanakan, bisa menghadapi masalah dengan tenang seperti itu. Kemudian arif, bijaksana, itulah ciri kepribadian seorang guru. Kemudian yang kelima itu berwibawa, selain arif, bijaksana juga berwibawa, karismatik seperti itu ya teman-teman. Yang ke-6 itu berakhlak mulia, berakhlak mulia. Nah, yang ke-7 itu teladan. Dia itu pribadiannya menjadi teladan bagi siapa? Bagi siswa ya, sudah jelas bagi siswa di sekolah. Kemudian di lingkungan sekitar itu, rumahnya itu bagi masyarakat. Makanya sering yang namanya guru itu menjadi tokoh masyarakat, panutan bagi masyarakat, karena kepribadiannya itu selalu menjadi teladan. Kemudian yang ke-8 itu mampu mengevaluasi kinerja sendiri, mampu mengevaluasi kinerja sendiri ya, kinerja sendiri, mampu mengukur baik buruknya yang dilakukan seperti itu. Kemudian yang ke-9 itu mengembangkan diri berkelanjutan. Artinya guru itu tidak bosan untuk belajar terhadap hal-hal yang baru, hal-hal yang kekinian, seperti contohnya melek dengan yang namanya IT ya. Kalau dulu belum ada IT, belum belajar, maka sekarang walaupun sudah tua, sudah menjadi guru senior, itu tetap harus belajar yang namanya IT. Itulah kepribadian seorang guru, tertantang untuk mengembangkan diri ya, tidak pasrah dengan keadaan atau mengeluh karena saya orang dulu sekarang tidak tahu gitu, tidak ada catatan seperti itu. Lanjut kita ke soal nomor 2. Budaya pendidikan yang sedang dirancang yang akan menjadi ajang pembangunan karakter bangsa adalah M2KDI, yang merupakan singkatan dari titik-titik. Jadi M2KDI ini apa teman-teman? A. Budaya malu, budaya mutu, budaya kinerja, budaya disiplin, dan budaya ibadah. Atau B. Budaya malu, budaya mantap, budaya kerja, budaya disiplin, dan budaya ibadah. Atau C. Budaya mau, budaya mutu, budaya kerja, budaya disiplin, dan budaya ibadah. Atau D. Budaya malu, budaya mutu, budaya kinerja, budaya disiplin, dan budaya ibadah. Untuk soal nomor 2 ini jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Jadi karakter bangsa yang akan diwujudkan oleh bangsa Indonesia itu budaya malu, mempunyai malu, kemudian budaya mutu, berkualitas ya, budaya kerja, suka kerja seperti itu, budaya disiplin, dan juga budaya ibadah secara spiritualnya ya dibangun juga. Itulah karakter bangsa yang ingin diciptakan dengan adanya pendidikan. Lanjut nomor 3. Seperangkat aturan atau rambu-rambu yang harus diikuti dan tidak boleh dilanggar oleh guru disebut titik-titik. A. Kode etik guru, B. Norma guru, C. Aturan guru, atau D. Falsafah guru. Nah, seperangkat aturan ini namanya adalah kode etik guru ya teman-teman. Jawabannya adalah yang A.
Kemudian biasanya juga setiap profesi itu ada namanya kode etik. Kalau guru namanya kode etik guru, dokter kode etik dokter, seperti itu. Jadi khusus aturan yang dimiliki oleh profesi tersebut. Lanjut kita ke soal nomor 4. Komponen kepribadian mengandung nilai-nilai yang harus melekat pada guru. Inti nilai kepribadian adalah titik-titik. Yang menjadi inti seorang guru mempunyai kepribadian yang baik itu dicirikan oleh apa? A. Kejujuran, B. Kedisiplinan, C. Kepatuhan, D. Kepedulian. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman, kejujuran, karena sumber dari semuanya seorang guru bisa disiplin, patuh, peduli, punya kepribadian yang baik diawali dengan adanya kejujuran dalam diri guru tersebut. Lanjut ke soal nomor 5. Julukan bagi guru yang disenangi oleh siswa adalah titik-titik. A. Guru profesional, B. Guru favorit, C. Guru killer, atau D. Guru cerdas. Kalau disenangi julukannya apa teman-teman? Guru favorit ya, yang B. Lanjut kita ke soal nomor 6. Cara guru untuk mewujudkan rasa syukur terhadap profesi yang diembannya kecuali titik-titik. Kalau seorang guru yang mempunyai kepribadian baik itu mesti bersyukur dengan profesinya sebagai pendidik. Nah, berikut ini yang bukan caranya adalah yang mana? A. Menerima secara positif berprofesi sebagai pendidik. Bersyukur berarti ya, menerima secara positif itu bersyukur. B. Tidak dolim terhadap profesi pendidik yang diembannya. Tidak dolim juga berarti bersyukur. C. Menjaga dan mengembangkan profesi pendidik dengan sungguh-sungguh. Ini mampu mengembangkan sesuai dengan kepribadian tadi yang ke-9 ya, mengembangkan diri berkelanjutan, berarti dia juga bersyukur. Kemudian D. Menjaga dan mengembangkan kepribadiannya. Terus kita perhatikan ya teman-teman, apa bedanya yang C dan D? Sama-sama ada kata mengembangkan. Kalau yang C, yang dikembangkan apa? Profesi pendidik, profesinya sebagai guru itu dikembangkan, kemampuannya seperti itu. Sedangkan yang D, kepribadiannya. Nah, padahal di sini soalnya adalah profesi, maka jawaban yang tidak merupakan wujudan dari rasa syukur adalah yang D ya teman-teman, menjaga dan mengembangkan kepribadiannya. Lanjut ke soal nomor 7. Siswa peserta Olimpiade Sains Nasional dari sekolah Anda gagal meraih skor tinggi dalam uji coba OSN. Sebagai pendamping OSN, apa yang Anda lakukan? A. Merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif bagi peserta untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. B. Meminta pada peserta OSN membentuk kelompok belajar materi OSN agar penguasaannya meningkat. C. Meminta alumni OSN untuk mengajar para peserta tentang cara menjawab soal OSN. Atau D. Mendorong para peserta OSN mengikuti tambahan pengayaan materi Olimpiade dari guru kelas. Nah teman-teman, sebagai guru pendamping yang mempunyai kompetensi kepribadian itu salah satunya disebutkan dalam Permendiknas nomor 16 2007 adalah menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Nah ya, jadi di manakah yang menunjukkan etos kerja yang tinggi? Apa A. Merencanakan, dia yang merencanakan, kemudian yang menyiapkan dan menyelenggarakan latihan, ataupun meminta peserta membentuk kelompok, atau C. Meminta alumni, atau D. Mendorong para OSN untuk mengikuti tambahan pengayaan. Ya, jadi teman-teman jawabannya adalah yang A ya teman-teman, karena A ini berarti dia menangani sendiri. Dari merencanakan, menyiapkan, kemudian menyelenggarakan latihan, itu ditangani sendiri. Itu merupakan perwujudan dari menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi seorang guru. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut kita ke soal nomor 8. Anda ditugaskan di sekolah yang kurang maju, ditandai dengan kegiatan pembelajaran yang tidak optimal, media dan sumber belajar yang minim, serta kemandirian belajar siswa yang rendah. Upaya yang Anda lakukan untuk menghadapi hal tersebut adalah titik-titik. Nah, ini kita juga dihadapkan pada tantangan lagi, karena tantangannya adalah sekolahnya kurang maju, situasi yang tidak nyaman berarti ya. Maka upaya yang kita lakukan sebagai guru apa?
A. Berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah. B. Mengusulkan kepada dinas pendidikan agar mengutamakan program peningkatan kemajuan sekolah. C. Meminta kepala sekolah dan para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. D. Mengajak partisipasi komite sekolah untuk pengadaan media dan sumber belajar yang diperlukan sekolah. Jadi teman-teman, jawabannya nomor 8 ini adalah yang A. Berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah. Itu sebagai wujud dari seorang guru yang menunjukkan etos kerja yang tinggi, kemudian tanggung jawab yang tinggi karena sudah ditugaskan di situ. Tugasnya ya mencari solusi secara langsung, tidak mengalih tangankan ya, seperti itu. Lanjut kita ke soal nomor 9. Seringkali seorang guru harus menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilannya. Ini banyak sekali kita temukan ya teman-teman di lapangan. Seorang guru tidak hanya tugasnya mengajar, mempersiapkan pembelajaran, tapi ada misalnya tugas lain itu berupa menjadi bendahara sekolah, bendahara. Kemudian ada juga yang tugasnya mengurus yang namanya dapodik. Seperti ini merupakan tugas tambahan. Kemudian ada juga yang mengurusi aset, seperti itu. Nah, padahal ini tugas-tugas ini itu tidak dipelajari dalam pendidikan sebelumnya di bangku kuliah. Maka sebaiknya kalau kita diberi tugas seperti itu, sebagai guru yang mempunyai kepribadian yang baik ya, sebagai guru yang mengembangkan diri berkelanjutan ya, maka sikapnya apa? A. Guru sebaiknya hanya bekerja bila sesuai dengan pendidikan dan keterampilannya. Apakah ini menunjukkan dia itu mau mengembangkan diri? Tidak ya, dia hanya monoton pada misalnya yang dimakan tempe ya tempe terus, seperti itu. Kemudian B. Guru melaksanakan setelah menyampaikan pada pimpinan bahwa itu sebenarnya berada di luar bidang ilmu dan keterampilannya. Ini juga kurang ya. Atau C. Guru akan menjalankan sepenuhnya sekalipun harus menguatkan hati untuk melaksanakannya. Atau D. Guru menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah digeluti. Nah, tadi sudah disebutkan sebagai ciri guru yang mempunyai kepribadian itu apa? Mengembangkan diri berkelanjutan. Nah, di antara A, B, C, D ini yang merupakan pencerminan diri guru yang bekerja ikhlas untuk mengembangkan diri itu yang mana? Yang D ya teman-teman. Guru menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar ya, berarti nih untuk belajar pada bidang yang belum pernah digeluti. Itu menandakan bahwa guru itu siap untuk selalu mengembangkan diri secara berkelanjutan, selalu belajar terhadap hal-hal baru. Lanjut soal nomor 10. Sikap Anda terhadap guru yang melakukan pembelajaran dengan model ancaman dan pemaksaan kepada peserta didik agar berprestasi unggul adalah A. Sangat tidak setuju dengan tindakan guru tersebut dalam rangka meningkatkan prestasi unggul siswa. B. Tidak setuju terhadap model tersebut yang digunakan oleh guru dalam meningkatkan prestasi unggul siswa. C. Cukup setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut untuk meningkatkan prestasi unggul siswa. Atau D. Setuju dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru bagi peningkatan prestasi unggul siswa. Jadi ya teman-teman, tadi sudah disebutkan bahwa ciri kompetensi kepribadian guru itu ada mantap, stabil, dewasa, arif, dan bijaksana. Kemudian juga ada berwibawa, berakhlak mulia, teladan. Nah, sekarang jika ada yang namanya ancaman, terus ada pemaksaan, apakah ini merupakan akhlak mulia dari seorang guru? Tentu tidak ya. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang lain yang guru lain yang melihat keadaan tersebut? Sikap kita adalah yang A. Jawabannya ya teman-teman, sangat tidak setuju, karena ancaman dan pemaksaan itu bukan cerminan akhlak mulia, bukan bentuk dari kedewasaan dan kearifan seorang guru, seperti itu. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman pembahasan kali ini tentang soal kompetensi kepribadian guru. Jangan lupa klik like, share, and subscribe ya.